Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya dalam keadaan semangat. Kita pada hari ini akan mempresentasikan material konstruksi konvensional yang telah kita pilih sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ferian Wijaya, saya selaku moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan peraturan dan tata cara presentasi paralel. Pertama, partisipan wajib menggunakan PC atau laptop. Kedua, partisipan wajib menyalakan kamera dari awal hingga akhir acara. Ketiga, partisipan dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon saat materi berlangsung. Keempat, pemateri diberikan waktu maksimal 15 menit untuk memaparkan materinya. Langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Saudari Elsa Julianas. Kepada Saudari Elsa, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai material konstruksi konvensional galvalum. Nah, yang pertama adalah sejarah dari galvalum. Sejarah awal besi ditemukan sekitar tahun 1500 sebelum Masehi oleh bangsa Het yang lokasinya berada di Anatolia, Asia Kecil. Kedua, pada masa kekhalifahan Fatimiyah, berhasil menemukan cara melebur baja dengan campuran logam sehingga menghasilkan baja yang disebut dengan baja Damaskus. Selanjutnya adalah latar belakang dari galvalum. Galvalum atau juga disebut dengan baja ringan adalah bahan bangunan yang digunakan dalam bangunan sebagai atap rumah. Galvalum sendiri merupakan singkatan dari baja, galvanis, serta aluminium. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan perkembangan galvalum dari tahun ke tahun. Yang pertama adalah tahun 1972, galvalum ditemukan oleh perusahaan Bethlehem Steel, yaitu yang berada di Amerika Serikat. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1957 sampai 2003. Selanjutnya, metode fabrikasi dengan rangka atap baja ringan langsung menyebar ke Amerika Serikat pada tahun 1990. Namun, galvalum sendiri baru dikenal pada tahun 2000-an. Berikut adalah contoh gambar dari material galvalum yang digunakan pada atap rumah. Selanjutnya adalah karakteristik material galvalum. Di sini ada 3 sifat, yaitu sifat fisik, sifat mekanika, dan sifat kimia. Saya akan menjelaskan sifat fisik terlebih dahulu. Sifat fisik material galvalum adalah kuat akan gaya tarik, tidak mudah berkarat. Galvalum memiliki gaya pantul radiasi yang cukup tinggi, daya lekat cat sangat besar, dan memiliki warna abu-abu metalik. Berikutnya adalah sifat mekanika. Yang pertama, baja bahan yang sangat ulet. Karena keuletan dan kepadatan baja banyak diaplikasikan sebagai material pembuatan alat dan juga struktur bangunan. Kedua, pada suhu tertentu baja bisa berubah bentuk seperti menyusut, merang, serta meleleh. Yang ketiga, galvalum memiliki kelemahan, yaitu korosi yang teroksidasi oksigen dari udara. Yang terakhir adalah
galvalum memiliki kemampuan deformasi plastik tanpa mengakibatkan kerusakan. Berikutnya adalah sifat kimia dari galvalum. Komposisi kimia yang dimiliki yaitu aluminium 55%, zinc 42–44%, silikon 1–5%, dan memiliki titik didih sekitar 3000 derajat Celcius. Ini merupakan contoh spesifikasi galvalum jenis kanal C, bahan zinkalum Az 100 G55, lebar 75 mm, tebal 6–1 mm. 2. Jenis kanal U, bahan zinkalum Az 100 G55, lebar 60 mm, tebal 0,6–1 mm. Taso, bahan baja aluminium, lebar 6000 mm, tebal 1 mm. Tasoreng, bahan baja aluminium, lebar 6000 mm, tebal 0,60 mm. Berikutnya adalah proses fabrikasi dari galvalum. Yang pertama adalah press break, adalah proses di mana bahan utama plat lembaran baja yang biasanya berbentuk roll dimasukkan ke dalam mesin, kemudian lembaran plat baja akan diproses dan ditekuk. Yang kedua adalah roll forming. Ini merupakan plat baja yang dimasukkan ke dalam mesin, lalu plat akan dilubangi sesuai dengan desain yang sudah terkomputerisasi pada mesin dan mencetak label pada akhir proses saat profil galvalum sudah terbentuk. Yang terakhir adalah punching, proses pembentukan profil galvalum yang menggunakan mesin punch atau mesin punch. Berikutnya adalah tipe atau jenis atau golongan dari galvalum. Ada 3 tipe dari galvalum, yaitu baja ringan, kaso, atau trus. Ini sangat cocok digunakan untuk suatu konstruksi pakai di tiang utama. Kedua, baja ringan reng atau profil B yang digunakan sebagai penahan genteng dan reng juga dipakai sebagai bahan dasar bambu. Yang ketiga adalah baja ringan taso yang memiliki bidang menyerupai huruf A dan luarnya menyerupai balok berukuran kecil guna mengikat profil B. Berikut penggunaan dari galvalum. Galvalum digunakan untuk pembuatan rangka atap pada bangunan untuk menggantikan rangka atap dari kayu yang mudah lapuk dan mudah diserang oleh rayap. Berikutnya adalah kelebihan dari galvalum. Yang pertama, bebas rayap karena terbuat dari bahan baja. Yang kedua, tidak mudah lapuk dibandingkan dengan kayu. Yang ketiga, biaya perawatannya lebih murah. Yang keempat, proses pembangunan pada rumah lebih cepat. Dan yang terakhir, bentuknya lebih stylish untuk kebutuhan desain. Kekurangan dari galvalum, pertama, atap lebih cepat panas karena terbuat baja. Dan kedua, tidak semua tukang ahli dalam memasang atap galvalum. Yang ketiga, jika turun hujan akan menimbulkan suara yang berisik. Yang keempat, menghantarkan listrik. Yang kelima, biaya material yang lumayan mahal. Material alternatif galvalum yaitu genteng. Genteng sebagai penutup atap yang memiliki fungsi sebagai pelindung dari panas dan hujan. Genteng itu dapat dibuat dalam berbagai bentuk dan cara pemasangan yang berbeda-beda. Bentuk yang sering diminati adalah berbentuk segi empat. Berikutnya adalah kelebihan dari genteng. Yang pertama, harga genteng jauh lebih murah. Yang kedua, mampu meredam suara saat terkena air hujan. Yang ketiga, lebih kuat dan kokoh. 4, tidak terlalu kuat. 5, kuat akan daya tekan. Berikutnya adalah kelemahan dari genteng. Yang pertama, waktu pengerjaan yang cukup memakan waktu yang lama. Kedua, mudah mengalami kebocoran. Ketiga, berlumut dan berjamur sering terjadi pada genteng.
Yang keempat, pada genteng mudah memudar. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang kata, mohon dimaklumi. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Elsa atas pemaparan materinya. Untuk presenter kedua yaitu kepada Saudari Elza Firlailian. Kepada Saudari Elza, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Elza Firlailian. Di sini saya menjelaskan bangunan Candi Borobudur dan Candi Prambanan di Indonesia. Legenda tersebut menunjukkan bahwa fungsi semen sudah ditemukan sejak zaman dahulu. Sebelum mencapai bentuk seperti sekarang, awalnya semen merupakan campuran dari batu kapur dan abu vulkanis. Berikut adalah gambar dari material semen. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang proses pembuatannya. Berikut tahapan perkembangan semen. Tahun 500 sebelum Masehi, semen terbuat dari gipsum yang tidak murni. Tahun 1756, John Smeaton memanfaatkan campuran batu kapur dan tanah liat. Tahun 1812, semen diperbaiki menggunakan campuran batu kapur yang mengandung tanah liat dan penambahan tanah argillaceous dan menghasilkan British semen. Tahun 1824, Joseph Austin membuat campuran tanah liat dan batu kapur yang dihaluskan, digiling, dan dibakar. Ramuan dari Joseph Austin inilah yang saat ini banyak ditawarkan di toko-toko bangunan. Karakteristik semen. Yang pertama, sifat fisik. 1. Pengikatan dan pengerasan. Mohon maaf Terjadi sebelumnya, ketika baik. untuk sasarannya masih pada tahapan perkembangan semen. Oh iya, maaf. Mungkin Sudah. karena sinyal ya. Ya, baik. Karakteristik semen yaitu pengikatan dan kehalusan akan bertambah pula kekuatan dan mempercepat reaksi hidrasi. 3. Kuat tekan. Kemampuan untuk menahan suatu beban tekan, yaitu sifat yang paling penting bagi beton. Yang B, sifat mekanik. Sifat mekanik ini berupa kuat tekan. Kuat tekan dapat memenuhi syarat pada umur 28 hari yang mempunyai kuat tekan berkisar lebih dari 17,24 megapascal. Seperti yang sudah saya sajikan di tabel berikut. C. Sifat kimia. Yang pertama, flame saturated factor, yaitu batasan agar semen yang dihasilkan tidak tercampur dengan bahan-bahan alami lainnya. 2. Magnesium oksida. Standar semen membatasi kandungan magnesium oksida ini karena dapat menimbulkan magnesia expansion pada semen setelah jangka waktu lebih dari setahun. 3. Sulfur trioksida. Untuk kuat tekan dan mengatur sifat pengikatan dari mortar. D. Yang keempat, hilang pijat. Untuk mencegah adanya mineral-mineral yang dapat terurai pada saat pemijaran. 5. Residu tak larut. Untuk mencegah dicampurnya semen dengan bahan-bahan alami lainnya. 6. Alkali.
akan menimbulkan keretakan pada beton maupun mortar. 7. Mineral compound. Mineral yang penting salah satunya adalah C3A, yang berfungsi untuk mengontrol sifat plastisitas adonan semen dan beton. Namun, C3A ini bereaksi dengan sulfat, sehingga untuk pemakaian di daerah yang mengandung sulfat dibatasi. Berikut adalah bahan baku pembuatan semen. Yang pertama, batu kapur atau limestone. Batu kapur ini banyak mengandung kalsium karbonat, magnesium karbonat, dan senyawa lain. 2. Tanah liat atau clay. Tanah liat ini mempunyai sumber utama senyawa silikat dan aluminat, serta sedikit senyawa besi. 3. Pasir besi atau iron sand, untuk menaikkan kandungan perioksida dalam bromid. Yang keempat, pasir silika atau silikasat. Pasir silika ini untuk menaikkan kandungan silika dioksida. Berikut proses pembuatan semen. Yang pertama, quarry atau proses penambangan. Bahan tambang seperti batu kapur, tanah liat, diekstraksi menggunakan drilling dan blasting. 2. Crushing, yaitu proses pemecahan material hasil penambangan menjadi ukuran yang lebih kecil dengan menggunakan crusher. 3. Conveying, yaitu proses bahan mentah dibawa ke pabrik untuk diproses lebih lanjut. 4. Raw mill, yaitu proses penggilingan bahan baku, dan hasilnya ini yang disebut dengan raw mill. 5. Homogenisasi, yaitu proses homogenisasi yang terjadi di blending silo dengan sistem aliran corong. 6. Pembakaran. Pembakaran ini adalah pembentukan dari klinker dan terjadi di dalam kiln. Yang ketujuh, pendinginan. Setelah klinker keluar dari kiln, didinginkan di cooler. 8. Klinker storage. Setelah didinginkan, klinker siap disimpan di klinker storage. Yang kesembilan, finish mill, yaitu alat penggiling bahan penyusun semen yang terdiri dari klinker, gypsum, pozzolan, dan fly ash. Setelah digiling, bahan-bahan tersebut disaring sehingga terbentuk semen dengan kehalusan butiran yang memenuhi syarat. Lalu, semen disimpan di semen storage dan siap untuk dipakai. Berikut adalah diagram alir pembuatan semen. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada proses penambangan, dan di sini ada proses pemecahan bahan, hingga di sini ada pembentukan klinker terjadi di kiln, setelah itu didinginkan di klinker cooler. Berikut adalah tipe semen. Tipe yang pertama, ordinary Portland cement, yaitu untuk membangun rumah pemukiman, gedung-gedung bertingkat, dan lain-lain. Tipe semen satu ini banyak ditemui di toko-toko bangunan. Yang kedua, moderate sulfate resistance, berupa semen dengan ketahanan terhadap sulfat sedang dan panas hidrasi sedang, sehingga cocok digunakan untuk daerah pesisir, misalnya rumah di tepi pantai. Tipe 3, high early strength Portland. Tipe 3 ini memiliki kekuatan awal tinggi dan juga memperoleh kekuatan besar dalam waktu singkat, sehingga cocok digunakan untuk percepatan proyek. Tipe 4, low head of hydration. Semen yang panas hidrasinya rendah dan kuat awal rendah. Misalnya, jika kita ingin mengecor bagian pilar jembatan Suramadu, biar tidak terjadi retak akibat hidrasi, maka digunakan semen tipe 4 ini. Tipe 5, high sulfate resistant, memiliki ketahanan sulfat yang tinggi. Biasa digunakan untuk konstruksi pabrik, misalnya untuk pabrik kimia dan untuk saluran pembuangan limbah.
Sekarang penggunaan semen. Semen digunakan untuk merekatkan batu bata maupun batako untuk membangun rumah, gedung, dan tempat-tempat lainnya. Untuk penggunaan semen juga digunakan untuk membuat beton. Karena semen apabila ditambahkan dengan air akan terjadi reaksi kimia dalam bentuk hidrasi sehingga berubah menjadi bubur yang mengikat dan mengeras serta memiliki kekuatan yang tinggi. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari semen. Kelebihannya, mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan, tahan terhadap temperatur tinggi, tahan terhadap korosi oleh kondisi alam. Sedangkan kekurangannya, bentuk yang sudah dibuat sulit untuk dirubah, mempunyai bobot berat, dan daya pantul suara besar. Berikut adalah material alternatif pengganti semen. Yang pertama, fly ash atau abu terbang. Fly ash ini berasal dari sisa pembakaran batu bara pada boiler pembangkit listrik tenaga uap. Bentuknya berupa partikel halus dan bersifat pozolan seperti ini ya teman-teman. Bentuk dari fly ash suhu 24 sampai 27 derajat Celcius. Keunggulan penggunaan fly ash pada beton segar dapat meningkatkan workability, pada beton keras meningkatkan kepadatan density atau massa jenis beton, sedangkan kelemahannya proses pengerasan dan penambahan kekuatan betonnya agak lambat. Mutu fly ash sangat tergantung pada proses suhu pembakarannya, serta jenis batu baranya, sehingga pengendalian mutu harus sering dilakukan. Material alternatif yang kedua yaitu silika foam, yaitu material pozolan dari sisa produksi silikon atau alloy besi silikon. Secara geometrikal, silika foam ini mengisi pori-pori di antara bahan semen. Dengan adanya penggunaan air pada bahan beton, sehingga mengakibatkan beton menjadi kedap, awet, dan berkekuatan tinggi. Keunggulan dari penggunaan silika foam itu sendiri yaitu menurunkan permeabilitas, meningkatkan kuat tekan beton, dan meningkatkan kemampuan kerja. Sedangkan kelemahannya membahayakan kesehatan pekerja karena debu yang dihasilkan oleh silika apabila dihirup dapat merusak paru-paru. Material alternatif yang ketiga yaitu cover slag. Cover slag ini berasal dari hasil limbah industri peleburan tembaga. Cover slag memiliki bentuk yang pipih dan runcing atau tajam, sehingga untuk itu penggunaannya harus dahulu yang optimum seperti ini ya, material cover slag. Keunggulan dari penggunaan cover slag yaitu meningkatkan kekuatan beton, meningkatkan ketahanan terhadap sulfat, dan mengurangi panas hidrasi. Sedangkan kelemahannya yaitu beton yang dihasilkan berwarna kehitam-hitaman. Demikian presentasi dari saya. Nanti apabila ada pertanyaan bisa tanya di akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Elza atas penyampaian materinya. Baik, untuk pemateri yang berikutnya adalah Saudara Farhan Ramadhani. Kepada Saudara Farhan, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Giliran saya akan mempresentasikan kerja saya. Apakah sudah keluar? Apakah sudah keluar PowerPoint saya? Sudah. Di sini saya akan menjelaskan materi konstruksi konvensional polimer. Saya perkenalkan materi nanti pertama, M 200521630082, covering 12A.
Riwayat perkembangan. Kata polimer berasal dari bahasa Yunani. Poli yang artinya banyak dan meros yang berarti bagian. Definisi umum polimer adalah suatu molekul besar yang terbentuk dari susunan berulang molekul kecil. Henry Braconot memperlakukan senyawa turunan selulosa dan terjadilah perkembangan polimer pada tahun 1811. Karakteristik material. 1. Pada temperatur rendah bahan dapat dicetak dengan penyuntikan ekstruksi, penekanan, dan lain-lain yang menyebabkan ongkos pembuatannya lebih murah. 2. Fisik lebih ringan dan kuat. Berat polimer lebih ringan daripada logam. 3. Ketahanan panas tidaklah kuat. Bahan polimer sangat tidak tahan dengan panas. 4. Untuk ketahanan air dan zat kimia lebih unggul karena pemilihan bahan yang baik akan menciptakan barang yang baik pula. 5. Polimer lebih murah dari yang lain. 6. Bahan permukaan polimer kurang keras daripada logam dan keramik. 5. Proses fabrikasi atau pembuatan atau persiapan material atau treatment. Biasanya produk polimer dibuat dengan cara cetak tekan atau injection molding. Ekstruksi atau proses ditekan panas melalui OVH, bow molding atau ekstruksi membentuk pipa kemudian ditiup di dalam cetakan, atau thermoforming atau lembaran polimer yang dipanaskan ditekan dalam suatu cetakan. Tipe-tipe atau golongan. Elastomer adalah polimer yang memiliki sifat dan karakteristik karet yang fleksibel dan elastis. Plastik, termoplastik akan melunak saat dipanaskan dan mengeras saat didinginkannya. Karenanya dapat dilelehkan dan dibentuk. Serat. Serat mempresentasikan aplikasi penting dari material polimer, seperti halnya kategori plastik dan elastomer. Serat alami seperti katun, wool, dan sutra telah digunakan oleh manusia selama lebih dari 5 abad. Penggunaan polimer pada bangunan sangat penting, dikarenakan tuntutan untuk menciptakan bahan yang lebih kuat, lebih ringan, tahan cuaca merupakan sebuah capaian untuk menghasilkan komponen-komponen struktur dengan struktur yang berkualitas tinggi. Penggunaan polimer dapat dicampur pada semen, bahan perekat, atau keramik coating untuk bahan peredam suara dan keperluan struktur. Kelebihan pada polimer mencakup ringan bahan, mudah dibentuk, elastis, murah, tahan terhadap korosi, warna dapat transparan, mudah ditambah aditif. Kekurangan polimer juga cukup banyak lah, yaitu rentan panas dan terbatas, kurang kuat, mudah terbakar, susah terurai. Material alternatif yaitu wall batu, berasal dari batuan beku alami, jenis larva yang telah mendingin. Ketika kebakaran hutan dan banjir dalam tingkat yang parah, stone wool juga dapat memberikan pemilik rumah ekstra keamanan dalam bencana alam daripada polimer yang susah diadaur, selayaknya untuk wall batu. Terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Farhan atas pemaparan materinya. Untuk pemateri selanjutnya yaitu saya sendiri. Sebelumnya apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feren Wijaya. Di sini saya akan mempresentasikan material konstruksi konvensional cat. Pastinya cat ini adalah sudah familiar di telinga kita karena sudah bisa kita ketahui. Mungkin kita bisa melihat ke belakang, depan, atau samping kita ada dinding yang sudah terlapisi dengan cat. Adapun untuk riwayat perkembangan, cat telah digunakan sejak zaman prasejarah. Pada tahun 2003 dan 2004, seorang arkeolog asal Afrika Selatan melaporkan sebuah penemuan
berusia 100.000 tahun di Gua Blombos, Afrika. Dalam penemuannya, menyatakan bahwa orang pada zaman itu melukis dinding gua mereka menggunakan oker. Nah, oker adalah pigmen yang terbuat dari jenis tanah liat yang memiliki warna kuning atau coklat tua. Ini adalah penampakan dari oker. Cat ketika di Mesir kuno, pada zaman Mesir kuno. Orang Mesir kuno pada tahun 3150 sebelum Masehi, orang membuat cat dari berbagai bahan kristal dan batu, timbal, tanah, atau darah binatang dengan minyak atau lemak. Mereka telah menggunakan 6 warna, yaitu putih, hitam, biru, merah, kuning, dan hijau. Ini adalah gambar dinding ketika pada saat di Mesir kuno pada zaman itu. Sudah terlihat ada perkembangan warnanya mulai dari putih, hitam, biru, dan sebagainya. Cat ketika di abad 16 sampai abad 19. Pada abad 16 sampai 19, cat menggunakan bahan dasar minyak atau air. Adapun perbedaannya, cat yang berbahan dasar air banyak digunakan untuk cat dinding atau langit-langit, sedangkan cat minyak populer digunakan untuk dekorasi kayu dan besi. Proses pembuatan cat terus berkembang dan harganya semakin murah dengan ditemukannya penggunaan minyak biji rami, sejenis tanaman bunga, sebagai zat pengikat dalam proses pembuatan cat berbahan dasar minyak. Selanjutnya, cat modern. Cat modern diawali pada abad ke-20. Cat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satunya dengan ditemukannya alkyd, resin buatan, yang terbuat dari campuran alkohol dan asam. Resin ini murah untuk dibuat, bertahan lama, dan unggul dalam mempertahankan warnanya. Itu adalah sejarah perkembangan cat. Kemudian selanjutnya adalah karakter material dari cat, sifat fisik, mekanik, dan kimiawi dari cat. Pertama, high opacity, memiliki opasitas yang tinggi, artinya cat tidak tembus cahaya. Kedua, water resistant, yaitu tahan terhadap air. Cat memiliki ketahanan terhadap air. Kedua, heat resistant, tahan terhadap panas. Cat juga memiliki karakteristik tahan terhadap panas, bisa ketika panas atau dingin. Selanjutnya adalah durability atau keawetan. Cat juga memiliki keawetan, yaitu antara 2-3 tahun. Ketiga adalah fleksibilitas, dan terakhir adalah corrosion resistant atau tahan terhadap korosi. Adapun untuk proses pembuatan cat, sebelumnya kita harus tahu apa bahan dasar pembuatan cat itu sendiri. Adapun bahan dasar pembuatan cat itu terdiri dari 4. Pertama, zat pewarna. Kedua, zat pengikat atau resin. Ketiga, zat tambahan atau aditif, dan zat pengencer. Ini adalah gambar diagram alir dari pembuatan cat. Jadi semua bahan itu dicampur dalam proses pre-mixing, proses pencampuran antara bahan pewarna dan zat pelarut. Proses ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses penghalusan, sehingga serbuk pigmen tidak berterbangan saat proses penghalusan. Yang kedua adalah proses grinding atau proses penghalusan, yang merupakan proses penghalusan pigmen. Proses ini menggunakan media penggiling berupa glass bead ataupun steel ball. Hasil proses grinding kemudian ditambah bahan resin dan solvent dengan komposisi yang sudah diperhitungkan. Proses ini juga dilakukan proses penyesuaian warna atau color matching. Kemudian selanjutnya hasil proses grinding kemudian ditambahkan bahan resin. Selanjutnya adalah proses filtering, yaitu proses penyaringan partikel-partikel koloid yang tersisa dalam cat. Adapun dalam proses filtering terdapat 2 produk, yaitu
yaitu residu dan filtrat. Adapun filtrat adalah cat itu sendiri. Kemudian setelah itu masuk ke dalam proses packaging, yaitu proses pengemasan. Itu adalah proses singkat pembuatan cat. Kemudian cat. Jenis cat. Jenis cat memiliki banyak jenis atau macam, tergantung dari mana kita meninjaunya. Adapun jika berdasarkan bahan pengikat dibagi menjadi dua, yaitu cat minyak dan cat air. Pertama, cat minyak atau solvent based paint. Cat minyak memiliki karakteristik yaitu mengkilap, dua, mudah diatur, terbebas dari garis-garis kuas. Yang ketiga, membutuhkan waktu 2-4 jam untuk kering. Selanjutnya, keras dalam waktu 24 jam. 5, memiliki daya tutup yang cukup baik. Selanjutnya yaitu 1 kg bisa dipakai 5 sampai dengan 7 meter persegi. Daya lekat yang baik, tahan cuaca luar dan dalam. Bisa dicampur dengan warna lainnya. Yang terakhir adalah jika terlalu kental bisa diencerkan menggunakan thinner. Yang kedua adalah berdasarkan bahan pengikat yang cat air. Cat air memiliki karakteristik tidak mengkilap atau doff, semi doff. Kemudian tahan terhadap cuaca apapun, baik cuaca kemarau atau cuaca penghujan. Kemudian tahan terhadap asam dan basa. Keempat, membutuhkan waktu 15-20 menit untuk kering. 5, pengenceran menggunakan 15% sampai dengan 20% air. Keenam, dapat dicuci menggunakan air ataupun sabun. Ketujuh, dapat dipakai 5-6 meter persegi dalam per kilogram. 8, dapat dicampur dengan warna lain. Adapun jenis cat jika ditinjau berdasarkan daya tutupnya terbagi menjadi dua, yaitu cat kilap atau gloss dan cat doff. Pertama, cat kilat. Cat kilat memiliki karakteristik mengkilap pastinya. Yang kedua, dapat diaplikasikan pada permukaan kayu, metal, marmer, rotan, dan lukisan. Ketiga, memiliki penyeragam jenisnya. Keempat, harus ditambah dengan pengeras atau hardener. Kemudian cat kusam atau doff memiliki karakteristik tidak mengkilap, cepat kering, tahan terhadap udara yang mengandung gas kimia. Keempat, tahan terhadap alkali tanah. Kelima, memiliki daya lekat yang baik. Keenam, pemakaian 5-6 meter persegi dalam per kilogram. Ketujuh, menggunakan pengencer. Selanjutnya adalah penggunaan cat. Penggunaan cat dalam konstruksi bangunan yang utama adalah digunakan untuk memperindah suatu bangunan. Selain itu, cat juga memiliki kegunaan yaitu memperkuat dan melindungi permukaan bangunan dari sinar ultraviolet, goresan, jamur, dan faktor-faktor pelabuk lainnya. Itu adalah penggunaan cat dalam konstruksi bangunan. Keenam adalah kelebihan. Kelebihan cat yang pertama adalah tahan terhadap panas, kedua tahan terhadap air, ketiga tahan terhadap kelembapan, keempat harga relatif terjangkau. Itu adalah kelebihan dari cat jika dibanding dengan material sejenis. Kemudian kekurangan cat. Pertama, proses pengaplikasian relatif lama. Karena apa? Karena cat idealnya menggunakan dua lapisan. Pertama cat dasar, yang kedua adalah cat finishing. Itulah yang menyebabkan proses pengaplikasian relatif lama. Yang kedua, tidak bisa bertahan sampai puluhan tahun. Karena cat harus diganti atau harus dicat ulang ketika sudah mencapai 2-3 tahun. Keempat, cepat kotor dan sulit dibersihkan. Material alternatif yang bisa menggantikan cat yaitu sebagai berikut. Pertama, wallpaper. Seperti ini adalah gambar wallpaper. Kemudian gypsum dan kayu. Pertama, wallpaper. Wallpaper tidak membutuhkan banyak waktu dalam pemasangan dibanding dengan cat. Ini adalah kelebihan dari wallpaper jika dibanding dengan cat.
Kemudian memiliki banyak motif dan corak. Nah, ini juga kelebihan jika dibanding dengan cat. Kemudian daya tahan cat dan wallpaper bergantung pada jenis dan kualitasnya. Kemudian wallpaper tidak tahan terhadap kelembapan, sedangkan cat memiliki sifat atau karakteristik tahan terhadap lembab. Ini adalah kekurangan wallpaper jika dibandingkan dengan cat. Yang terakhir adalah dari segi harga, keduanya tergantung dari merek, kuantitas, dan kualitas bahan yang digunakan. Yang kedua adalah gypsum. Gypsum memiliki beberapa kelebihan, yaitu tahan api, tahan lembab, dan tahan benturan. Yang kedua adalah proses pemasangan yang mudah. Ini termasuk kelebihan gypsum jika dibanding dengan cat. Namun gypsum memiliki kelemahan yaitu tidak tahan terhadap air. Ini adalah kelemahan gypsum jika diganding dengan cat. Kemudian yang terakhir adalah panel kayu. Panel kayu memiliki kelebihan yaitu dari segi estetis karena bisa memunculkan suasana yang naturalis. Kemudian proses pemasangan yang mudah. Adapun kelemahan kayu yaitu usia tidak relatif panjang karena kualitas kayu yang masih basah. Yang terakhir adalah harganya relatif mahal. Sekian, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya minta maaf. Baik, untuk presenter selanjutnya yaitu kepada Saudari Vika Maulidia. Kepada Saudari Vika dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah sudah terlihat? Sudah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang material konstruksi konvensional asbes. Riwayat perkembangan. Asbes dikenal abad kedua sebelum Masehi. Marco Polo menggunakan untuk mentahan pembuatan pakaian. Selanjutnya digunakan untuk membuat tirai tahan api, untuk bahan pakaian pemadam kebakaran, dan seiring berkembangnya zaman, asbes memanfaatkan bahan kimia dan serat untuk penguat sehingga dapat menghasilkan produk asbes semen yang kuat. Biasanya asbes digunakan untuk isolasi mesin roket di pesawat luar angkasa, untuk bahan pemutih, pembersih, dan desinfektan. Selanjutnya, karakteristik material. Asbes termasuk golongan mineral bersabut yang tersusun dari mineral-mineral krisolit, yaitu 94%, aktinolit, dan krokidolit sisanya. Selanjutnya, mikroskopi. Serat asbes terlihat bergelombang lurus saat di bawah mikroskop. Saat dipintal mudah selip karena permukaan serat kasar. Cara penambangan dan mengolah kekuatan serat asbes tergantung jenis asbes. Asbes tahan panas, dan asbes terbentuk dari komposisi kimia yaitu MgO, SiO2, A12O3, CaO, Na2O, H2O, dan oksida Fe. Selanjutnya, proses fabrikasi atau pembuatan. Berawal dari serat halus yang di dalamnya terdapat asam kersik dan silikat magnesium. Selanjutnya, menghancurkan massa-massa kerang. Setelah itu, batu asbes digelinding dan disortir untuk mendapatkan serat. Serat-serat halus tersebut dipintal menggunakan kapas untuk dijadikan benang. Panggang di atas api untuk menghilangkan kapas benang. Adapun cara lain yaitu mencampurkan semen Portland dengan mempres serat asbes sampai jadi lempengan asbes semen. Tipe, jenis, dan golongan. Adapun krisotil atau biasa disebut asbes putih, amosite atau biasa disebut dengan asbes coklat,
krokidolit atau biasa disebut asbes biru, tremolit, aktinolit, dan antopylit. Adapun penggunaan asbes. Asbes yang serabutnya dipintal digunakan untuk kopling, sarung tangan, kantong-kantong asbes, tirai dan layer, gasket, pelapis dinding, pakaian, dan pakaian pemadam kebakaran. Asbes yang serabutnya tidak dapat dipintal digunakan untuk semen asbes, pelapis tanur, dan kabel serta pipanya. Lantai, dinding, asbes untuk atap, kertas asbes untuk lantai dan atap, penutup pipa isolator, panas dan listrik, dan lain-lain, dan berbagai macam bahan campuran asbes yang halus sebagai asbes bubur. Adapun kelebihan dari asbes yaitu rangka atap yang digunakan estimasinya lebih hemat, bisa memakai rangka atap yang terbuat dari baja ringan, kayu, atau cor beton bertulang. Dindingkan dengan genteng, asbes hanya lebih murah. Mohon maaf tadi dibandingkan ya. Terus selanjutnya upah pekerja lebih murah dan asbes lebih ringan dibandingkan genteng. Adapun kekurangan asbes yaitu asbes mudah pecah, mudah dibobol orang karena sifat asbes yang mudah pecah. Ini apabila asbes dijadikan sebagai atap rumah. Selanjutnya, asbes mengeluarkan efek lebih panas daripada genteng. Apabila saat memasang asbes kelebihan dan mengharuskan asbes dipotong, dapat mengurangi keindahan karena kurang rapi. Sehingga asbes kurang memiliki nilai keindahan. Adapun material alternatifnya yaitu untuk mencegah dampak dari kelemahan asbes, lebih baik tidak menggunakan atap asbes. Untuk atap bangunan bisa menggunakan bitumen atau semen fiber. Bitumen memiliki berat yang ringan, tidak menimbulkan suara yang membuat berisik, tidak panas dan awet, terbuat dari bahan aspal dan serat selulosa. Sedangkan semen fiber terkenal dengan sifatnya yang memiliki kekuatan tidak mudah lembab, lapuk, dan juga kebocoran. Terbuat dari pencampuran semen yang diperkuat dengan serat mineral fiber. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari Saudari Vika. Semua pemateri sudah memaparkan materinya. Adapun untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Adapun untuk penanya bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya, kemudian menyebutkan namanya dan menunjuk kepada siapa Anda bertanya dan menyebutkan pertanyaannya. Sesi tanya jawab saya buka. Untuk penanya dipersilahkan. Saya ingin bertanya ke Mbak Elza tentang semen. Ya, silakan. baik. Mengapa apabila ingin mengecor tubuh bendung harus menggunakan semen tipe 4? Kepada Saudara Elza, apakah langsung dijawab atau ditampung dulu? Baik, pertanyaannya saya tampung dulu. Baik, untuk penanya berikutnya bisa menyampaikan pertanyaannya. Saya Vika Maulidia, ingin bertanya kepada Saudara Ferian Wijaya tentang cat ya. Ya. Kan ini terkadang itu dinding yang baru saja dicat, ternyata tidak lama itu mengelupas. Itu apa ya penyebabnya? Terima kasih. Baik, kepada Saudari Vika atas pertanyaannya. Adapun ini langsung saya jawab ya. Adapun untuk cat dinding itu mudah mengelupas walaupun baru dicat. Itu ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Yang pertama adalah kualitas cat itu sendiri. Nah, mungkin karena kualitas itu sendiri yang menyebabkan cat mudah mengelupas karena mungkin catnya
memiliki kualitas yang rendah. Kemudian faktor berikutnya adalah permukaan dinding yang lembab. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab cat mudah mengelupas. Dan permukaan dinding yang berminyak, ini juga bisa menyebabkan cat mudah mengelupas. Yang selanjutnya adalah ketika mengecat itu tidak bisa, ketika mengecat itu tidak membersihkan permukaan dinding. Nah, itu juga menjadi penyebab cat mudah mengelupas. Dan faktor yang lain adalah cat dicampur terlalu encer. Nah, itu juga penyebabnya. Nah, baik. Dari saudara Vika, apakah sudah mantap dengan jawaban saya? Baik, sudah. Terima kasih. Untuk penanya selanjutnya bisa dipersilakan. Baik, sebelumnya moderator izin untuk menjawab pertanyaan dari Farhan tadi. Ya, disilakan. Tadi pertanyaannya, mengapa untuk mengecat tubuh gedung menggunakan semen tipe 4 ya? Nah, kan tubuh gedung itu sendiri memiliki volume meter yang sangat besar, sehingga apabila kita cor menggunakan semen tipe lain, misalnya tipe 1 ataupun tipe 3, kita perlu kita ketahui bahwa karakteristik dari semen ketiga itu sendiri yaitu sehingga kekuatan awal yang kita rancang tidak akan tercapai. Nah, biar tidak terjadi retak akibat hidrasi, maka kita gunakan semen tipe 4 untuk mengecat tubuh gedung. Terima kasih. Bagaimana, Farhan? Ya, diterima. Ya, baik. Kemudian untuk penanya selanjutnya, baik, saya sendiri yang akan menanya kepada, perkenalkan nama saya Feren Jaya, saya akan bertanya kepada saudara Farhan. Apa penyebab sifat polimer sintetik yang menjadikan sebagai produk yang kurang ramah lingkungan? Itu apa penyebabnya? Penyebabnya itu mudah berkarat, Mas. Mudah berkarat. Makanya kayak gitu. Ya, diterima, Mas. Ya, baik, sudah bisa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Baik, saya Sarianas. Silakan yang memberikan pertanyaan untuk saudari Vika. Mengapa upah pekerja pada pekerjaan pemasangan asbes lebih murah? Baik, terima kasih. Baik, kepada saudara Vika, apakah langsung bisa dijawab? Bisa. Izin menjawab ya. Itu mengapa lebih murah? Dikarenakan pemasangan asbes itu lebih cepat dibandingkan yang lain. Makanya itu jadi upah pekerjaannya itu cuma sedikit, seperti itu. Apa bisa dimengerti, Saudari Elsa? Ya, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya bisa dipersilakan, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Baik, saya Elza Firlanian. Izin bertanya kepada saudari Elsa. Tadi Anda memaparkan tentang Galvalum ya. Nah, dengan keadaan cuaca di Indonesia yang berubah-ubah, apakah pemakaian atap Galvalum akan tetap nyaman? Terima kasih. Bagaimana saudara Elsa, apakah bisa langsung dijawab?
Baik, ini menjawab pertanyaan dari saudari Elza. Karena cuaca di Indonesia sangat panas saat musim kemarau, itu mengakibatkan volume juga akan ikut panas, sehingga akan mempengaruhi ruangan yang ada dalam rumah tersebut. Apabila musim hujan, akan sangat berisik saat air hujan mengenai galvalum. Menurut saya itu kurang nyaman. Ya, begitu. Bagaimana, Saudari Elza? Baik, terima kasih. Baik, untuk penanya selanjutnya bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Apakah sudah cukup untuk sesi tanya jawab? Dari saya sendiri sudah cukup. Untuk saya, Di sini sudah. Baik, untuk sesi tanya jawab saya tutup. Adapun untuk selanjutnya adalah penutupan. Nah, sebelumnya saya selaku moderator dalam acara presentasi paralel pada siang hari ini, apabila ada salah ucap atau salah kata, saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara ini bisa bermanfaat khususnya kepada diri kita dan umumnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.